Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ide Bagus Okasiasa SSI MSI selaku Ketua Penguji pada hari ini. Yang saya hormati Ibu APT Gusti Ayu Maderateh Kusuma Ratna Dewi SFAM MFAM selaku anggota penguji pertama. Yang saya hormati Bapak Heri Setio Bekti SST M Biomed selaku anggota penguji kedua pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsri Intarahayu, NIM 07134019039. Hari ini saya akan memaparkan materi usulan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Screening Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Bayam Brasil atau Altehenanthera siso. Adapun agenda presentasi saya pada hari ini, yang pertama ada pendahuluan, lalu ada kajian pustaka, ketiga ada kerangka konsep, dan yang terakhir ada metodologi penelitian. Baik, kita langsung saja masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang menyebabkan kerusakan terhadap jaringan organ tubuh. Penyakit degeneratif disebabkan oleh radikal bebas. Selanjutnya ada radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu atom atau molekul yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas dapat masuk ke dalam tubuh dan menyerang sel-sel yang sehat menjadi rusak. Selanjutnya ada antioksidan. Antioksidan adalah suatu senyawa yang dapat melindungi kerusakan sel karena mampu menetralkan radikal bebas dengan mekanisme mendonorkan atom hidrogen ke atom yang tidak memiliki pasangan elektron. Selanjutnya ada antioksidan koenzimatik. Antioksidan koenzimatik terdiri dari antioksidan sintesis dan alami. Antioksidan sintesis bersifat karsinogenik dalam jangka waktu tertentu, dapat menyebabkan racun dalam tubuh, sehingga dibutuhkan antioksidan alami yang aman. Salah satunya adalah bayam Brasil. Bayam Brasil atau Altehenanthera siso adalah sayur yang bisa dimakan mentah ataupun dimasak terlebih dahulu. Adanya kandungan senyawa metabolit sekunder pada bayam Brasil dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan yang dapat menghambat radikal bebas. Penelitian mengenai aktivitas antioksidan pada bayam Brasil belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai screening fitokimia dan aktivitas antioksidan ekstrak etanol bayam Brasil atau Altehenanthera siso. Ada perumusan masalah yang telah saya buat. Yang pertama, apa saja kandungan fitokimia yang terdapat pada ekstrak etanol bayam Brasil atau Altehenanthera siso. Yang kedua, bagaimana aktivitas antioksidan ekstrak etanol bayam Brasil atau Altehenanthera siso. Tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui kandungan fitokimia yang terdapat pada ekstrak etanol bayam Brasil atau Altehenanthera siso. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak etanol bayam Brasil atau Altehenanthera siso. Selanjutnya, manfaat penelitian. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi institusi pendidikan, bagi peneliti selanjutnya, bagi peneliti dan bagi masyarakat. Tinjauan pustaka yang pertama adalah bayam Brasil. Bayam Brasil dapat diklasifikasikan sebagai tumbuhan berpemuluh yang menghasilkan biji, termasuk dalam ordo Caryophyllales, famili Amarantaceae, genus Altehenanthera, spesies Altehenanthera siso. Bayam Brasil atau Altehenanthera siso adalah spesies tanaman sayuran yang berasal dari Amerika Selatan dan Brazil. Bayam Brasil banyak mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, asam folat, antioksidan, dan zat besi yang sangat berguna untuk pertumbuhan. Bayam Brasil adalah sayuran daun yang tumbuh rendah, posturnya tidak meninggi, dan cenderung membentuk bulatan yang rapi. Selanjutnya ada screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan uji pendahuluan dalam menentukan golongan senyawa metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas biologi dari suatu tumbuhan. Metode screening fitokimia dilakukan dengan melihat reaksi pengujian warna dengan menggunakan suatu preaksi warna. Hal penting yang berperan penting dalam screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Selanjutnya, metabolit sekunder. Metabolit sekunder merupakan produk metabolisme yang khas pada suatu tanaman yang dihasilkan oleh suatu organ. Untuk mengidentifikasi metabolit sekunder dapat digunakan berbagai metode seperti alkanoid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid. Selanjutnya ada aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat spesies oksigen reaktif dan juga radikal bebas, sehingga antioksidan dapat mencegah penyakit-penyakit yang dihubungkan dengan radikal bebas seperti karsinogenesis, kardiovaskular, dan penuaan. Selanjutnya ada ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan bahan dari campurannya untuk memperoleh senyawa tertentu dengan menggunakan pelarut sebagai bahan. Beberapa metode ekstraksi, yang pertama ada maserasi, yang kedua remaserasi, perkolasi, reflux, infus, dan soklitasi. Selanjutnya ada uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Metode DPPH berfungsi untuk mengukur elektron tunggal seperti aktivitas strander, hidrogen, sekaligus untuk mengukur aktivitas penghambatan radikal bebas.
Selanjutnya kerangka konsep, bayam Brasil yang telah diproses ekstraksi melalui metode maserasi akan diuji aktivitas antioksidan. Setelah itu akan dilakukan analisa data. Setelah dilakukan analisa data akan dilakukan uji screening fitokimia dengan menguji flavonoid, alkanoid, tanin, saponin, dan steroid. Variabel dalam penelitian ini, yang pertama variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak etanol bayam Brasil. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah screening fitokimia dan uji aktivitas antioksidan. Selanjutnya definisi operasional variabel. Yang pertama, ekstrak etanol bayam Brasil adalah ekstrak kental yang terbuat dari bayam Brasil yang sudah dikeringkan yang diekstraksi dengan etanol 70%. Skalanya adalah nominal. Selanjutnya screening fitokimia. Screening fitokimia adalah proses seleksi suatu kandungan dalam tanaman atau bahan alami untuk diuji untuk mengetahui kadar metabolit sekunder. Alat ukur berupa penambahan reagen pada masing-masing uji dan skalanya adalah nominal. Selanjutnya ada uji aktivitas antioksidan. Kemampuan suatu senyawa yang menghambat reaksi oksidasi yang dapat dinyatakan dengan persen inhibisi. Alat ukur menggunakan uji DPPH dan skalanya adalah rasio. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental yang melibatkan subjek pembanding atau metode yang sistematis. Yang kedua ada alur penelitian. Penelitian dimulai dengan perumusan masalah, lalu pengambilan sampel bayam Brasil, kemudian proses ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi, selanjutnya uji aktivitas antioksidan, kemudian screening fitokimia, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data. Yang ketiga ada tempat dan waktu penelitian. Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah Laboratorium Kimia Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar. Waktu penelitian ini adalah bulan Februari sampai April 2022. Sampel dalam penelitian ini adalah ekstrak etanol 70% daun bayam Brasil. Kriteria inklusinya daun yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, berwarna hijau, segar, tidak berlubang, berukuran 3-5 cm. Selanjutnya kriteria eksklusinya daun yang layu, berwarna kuning, dan berlubang. Selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini menggunakan metode pengamatan langsung dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif terhadap kandungan fitokimia dan uji aktivitas antioksidan. Identifikasi elemen dan senyawa-senyawa yang ada pada sampel. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari blender, alat timbang, saringan, toples, pipet tetes, tabung reaksi, labu ukur, dan spektrofotometer UV vis. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bayam Brasil, etanol 70%, asam sulfat, pereaksi Dragendorf, pereaksi Mayer, kloroform, anhidra asetat, serbuk magnesium, amil alkohol, HCl, dan DPPH. Prosedur penelitiannya yang pertama pengambilan bahan, kedua pembuatan serbuk simplicia, ketiga ekstraksi, keempat analisis fitokimia, dan yang terakhir ada uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Yang pertama pengambilan bahan. Bahan diperoleh dari perkebunan Kadek Organic Farm. Berikut contoh bayam Brasil yang memenuhi kriteria inklusi. Selanjutnya pembuatan serbuk simplicia. Daun bayam Brasil yang telah dikeringkan, ditimbang dan disortasi. Kemudian dicuci dengan air mengalir dan ditimbang berat daun yang masih segar. Lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah kering, daun kembali disortasi untuk memisahkan dari bahan-bahan yang ikut tercampur dalam proses pengeringan. Kemudian diserbukan dengan cara di blender atau ditumbuk dan ditimbang berat keringnya. Selanjutnya ekstraksi. Ekstraksi dengan metode maserasi dengan menimbang serbuk simplicia daun bayam Brasil sebanyak 200 gram, kemudian direndam dengan 1000 ml etanol 70% lalu ditutup dan dibiarkan selama 2 hari. Setelah 2 hari, saring etanol kemudian ampas daun bayam Brasil ditambahkan 1000 ml etanol 70%, lalu ditutup dan biarkan kembali selama 2 hari. Setelah 2 hari, etanol dan ampas bayam Brasil kembali disaring, lakukan hal yang sama kemudian disimpan selama 3 hari. Setelah disimpan selama 3 hari, maserat dituang dan disaring. Hasil maserat kemudian diuapkan dengan rotary evaporator dengan suhu 50 derajat Celcius hingga dihasilkan ekstrak kental. Ekstrak kental tersebut ditimbang dan dihitung rendemen ekstrak kentalnya dengan cara rendemen sama dengan berat ekstrak kental per berat simplicia dikali 100%. Analisis fitokimia dilakukan uji alkanoid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid. Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Pada pengujian aktivitas antioksidan, ekstrak sampel bayam Brasil yang digunakan adalah 25 ppm, 50 ppm, dan 100 ppm. Masing-masing konsentrasi tersebut dipipet 3 ml dan dicampurkan dengan 1 ml larutan DPPH. Campuran tersebut diinkubasi selama 30 menit pada tempat gelap, kemudian diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang lubang maksimum. Pada setiap konsentrasi dilakukan 3 kali pengulangan.
BHT digunakan sebagai pembanding dengan seri konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, dan 8 ppm. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu menjelaskan tanin, flavonoid, alkaloid, steroid, dan saponin dalam bayam berasil. Untuk menentukan aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dihitung dengan menggunakan persamaan persen DPPH sama dengan absorbansi larutan DPPH per absorbansi sampel dikali 100%. Analisa data dalam penelitian ini adalah hasil uji fitokimia akan dianalisis secara deskriptif, sedangkan aktivitas antioksidan akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Sekian pemaparan materi dari saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.